Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa. Hari ini saya akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 6, dan ayat 1 lah yang saya akan baca yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah teguran keras kepada jemaat di Sardis. Ada apa dengan jemaat di Sardis sehingga dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang atau jemaat di Sardis dalam pandangan manusia kelihatan mereka hidup sangat baik, berkenan kepada Tuhan, rohaniawan. Mungkin juga kelihatan dengan busana mereka yang agamis. Tetapi Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Karena itu apa yang dilihat Tuhan yang tidak dilihat manusia itu ternyata dalam kehidupan jemaat di Sardis tidak seluruhnya mereka itu jahat. Seperti mereka terkena ungkapan lain di bibir, lain pula di hati. Rutinitas yang baik ternyata tidak menjamin bahwa mereka itu hidup berkenan kepada Tuhan. Mungkin juga kita merasakan itu. Ada orang-orang yang kelihatan agamis, rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berdoa, kelihatan juga sosial. Tetapi ternyata motivasi semua dari itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu diingatkan kepada jemaat di Sardis supaya mereka itu bertobat. Demikian pun dengan kita. Jikalau motivasi kita dalam pelayanan itu tidak berkenan kepada Tuhan, sekalipun kelihatan dalam pandangan manusia itu baik, bertobatlah. Jemaat di Sardis tidak seluruhnya cemar. Mereka ada yang bersih. Beberapa yang bersih dijamin kehidupan mereka dalam kitab kehidupan. Tentu kita juga berpikir bahwa banyak orang yang baik. Baik dalam pandangan manusia, baik juga dalam pandangan Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di waktu yang ada ini, supaya kita menanamkan kasih yang semula itu. Kasih yang kita lakukan di awal kita percaya kepada Kristus, bahwa kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan, mengasihi sesama dengan tulus hati. Tidak mencari keuntungan pribadi di balik semua pelayanan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menolong kita semua untuk kembali kepada kasih yang semula yang diajarkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam pandangan Tuhan, juga dalam pandangan manusia, menghidupi kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dan memberkati kami, menambah usia kami, memulihkan yang sakit, dan memberi semangat kepada mereka yang lemah, lesu, dan bergumul. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati anak kekasih Edgar yang dirawat di rumah sakit Siti Khalija, anak dari Bapak Andre S. Ruga di sektor 6. Tuhan menjamah sehingga Edgar boleh cepat sembuh dan kembali dalam keadaan sehat. Terus kami menopang dalam doa Ibu Yuni, istri dari Bapak Yulianus Sumule. Kiranya Tuhan terus menolong agar ia kembali kuat dan sembuh.
Ibu Agustina Gurungan di sektor 5 yang lanjut usia dan lemah, tetap Tuhan menyatakan cinta kasih Tuhan kepadanya. Begitu pula dengan Ibu atau Nyonya Agustinus Kondopare di sektor 1 yang kondisinya terus melemah. Kuatkan anak-anaknya dalam mendampingi ibu yang semakin lemah. Pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini. Acara pemberkatan nikah saudara kami Joni dengan Shelby, Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga seluruh rencana acara mereka hanya terjadi karena belas kasih sayang Tuhan. Berkati jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam usaha dan setiap rencana-rencana yang berkenan kepadamu. Sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun berada yang terus mengikuti acara renungan dan doa, Tuhan berkati mereka. Jikalau lemah, kuatkan. Jikalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jikalau mereka berada dalam pergumulan, Engkau lepaskan mereka dari pergumulan. Mohon berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu yang berada dalam usia lanjut dan lemah. Yang sakit tetap berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong dan memulihkan. Percayalah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan pula yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang kita semua.